Baik semuanya, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita samakan persepsi mengenai apa itu analisis data penjualan digital. Secara mendasar, ini adalah proses memanfaatkan data transaksi dari berbagai platform digital, mulai dari e-commerce, marketplace, aplikasi pesan antar, media sosial, hingga situs web resmi untuk mendapatkan gambaran performa bisnis yang utuh. Terdapat 3 pilar utama mengapa proses ini sangat krusial. Pertama, untuk mengukur kinerja dengan mengevaluasi keberhasilan kampanye dan strategi penjualan berdasarkan angka yang terukur. Kedua, untuk mengetahui perilaku guna memahami bagaimana konsumen berinteraksi dengan merek, produk, dan layanan kita secara digital. Dan ketiga, untuk menentukan strategi dengan membuat keputusan bisnis berbasis data demi meningkatkan efektivitas pemasaran digital kita di masa depan. Penting untuk kita ingat bahwa di era digital saat ini, data penjualan telah bertransformasi menjadi kompas bisnis yang sangat vital. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memahami dan menafsirkan data akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan perubahan tren pasar dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan intuisi semata. Mari kita jadikan data sebagai navigator utama dalam setiap langkah pemasaran kita. Teman-teman semuanya, setelah memahami definisinya, mari kita bedah 5 manfaat utama dari analisis data penjualan digital. Pertama, analisis ini membantu kita memahami tren, sehingga kita tahu persis kapan penjualan naik atau turun, serta bagaimana pola perilaku konsumen secara temporal. Kedua, kita bisa melakukan identifikasi produk terlaris guna mengetahui produk apa yang paling disukai pasar dan mencari tahu alasan di balik popularitas tersebut. Manfaat ketiga adalah evaluasi kampanye, di mana kita mengukur efektivitas kampanye digital marketing secara objektif berdasarkan KPI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, poin keempat adalah meningkatkan efisiensi. Dengan data, kita bisa mengoptimalkan anggaran iklan ke kanal yang paling tepat, sehingga memberikan hasil terbaik tanpa membuang biaya pada strategi yang tidak produktif. Terakhir, manfaat yang paling strategis adalah prediksi dan perencanaan. Data historis yang kita miliki saat ini adalah fondasi untuk menentukan langkah bisnis jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kata lain, analisis data memberikan kita kekuatan untuk memprediksi masa depan pasar secara lebih akurat, bukan sekadar menebak-nebak. Jadi, pastikan teman-teman selalu mengandalkan data dalam setiap perencanaan proyek kalian. Teman-teman semuanya, mari kita masuk ke inti teknisnya. Tahapan pertama dan yang paling krusial dalam analisis data adalah pengumpulan data. Tanpa data yang valid dan lengkap, analisis kita tidak akan memiliki fondasi yang kuat. Data ini kita kumpulkan dari berbagai sumber digital utama. Dari marketplace, kita mengambil data jumlah pesanan, nilai penjualan, hingga ulasan pembeli. Dari situs web, kita memantau jumlah pengunjung, berapa banyak yang melakukan check out, hingga tingkat konversinya. Sementara dari media sosial, metrik yang kita amati adalah jumlah suka, komentar, klik tautan, serta tingkat interaksi atau engagement. Sebagai contoh nyata, lihatlah bagaimana jenama fashion lokal Erigo menggunakan data Shopee untuk menganalisis jam pembelian terbanyak. Mereka kemudian menjadwalkan flash sale tepat di jam tersebut untuk memaksimalkan hasil penjualan. Proses integrasi data dari berbagai kanal ini, seperti yang terlihat pada diagram di sebelah kanan, memungkinkan kita melakukan peramalan atau forecasting yang jauh lebih akurat untuk bisnis kita ke depan. Teman-teman semuanya, setelah kita berhasil mengumpulkan data dari berbagai sumber, kita tidak bisa langsung menganalisisnya. Mengapa? Karena data mentah seringkali berantakan dan perlu dirapikan terlebih dahulu melalui proses yang kita sebut sebagai data cleaning atau pembersihan data. Ada 3 masalah umum yang sering kita temui di lapangan. Pertama, adanya transaksi error, seperti transaksi dengan nilai Rp0 yang biasanya terjadi karena kesalahan sistem atau pembatalan pesanan.
Kedua adalah data duplikat, di mana satu pesanan tercatat lebih dari satu kali, yang jika dibiarkan akan membuat laporan penjualan kita menjadi tidak akurat. Terakhir adalah inkonsistensi penamaan. Misalnya, satu produk yang sama ditulis dengan ejaan yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan kita dalam pengelompokan dan analisis produk unggulan. Proses pembersihan ini sangat vital karena tujuannya adalah memastikan hasil analisis akhir menjadi jauh lebih akurat. Dengan data yang bersih, laporan yang dihasilkan dapat diandalkan sepenuhnya untuk pengambilan keputusan bisnis yang strategis. Ingat teman-teman, kualitas analisis kita sangat bergantung pada kualitas data yang kita masukkan, atau istilahnya garbage in, garbage out. Teman-teman semuanya, mari kita bedah 4 tingkatan dalam menganalisis data. Pertama, analisis deskriptif untuk melihat fakta apa adanya, seperti total penjualan Januari sebesar 6,2 miliar rupiah. Kedua, analisis diagnostik untuk menggali penyebabnya. Contohnya, kita jadi tahu bahwa lonjakan di bulan Ramadan terjadi karena adanya promo paket buka puasa dan kolaborasi dengan pemengaruh atau influencer. Selanjutnya, kita masuk ke tahap analisis prediktif untuk membuat perkiraan masa depan. Jika data menunjukkan tren Ramadan tahun lalu naik 34,7%, maka kita bisa memprediksi pola kenaikan serupa untuk tahun depan. Terakhir dan yang paling penting adalah analisis preskriptif, di mana kita memberikan solusi nyata, seperti membuat promo khusus kembali bekerja atau program loyalitas untuk mengatasi penurunan penjualan pasca Lebaran. Dengan memahami keempat tahapan ini, kita tidak hanya sekadar membaca angka, tetapi mampu mengubah data mentah menjadi strategi bisnis yang sangat tangguh. Saya harap teman-teman bisa mulai menerapkan pola pikir analitis ini dalam proyek-proyek digital kalian ke depannya. Teman-teman semuanya, sebagai penutup sesi kita hari ini, mari kita garis bawahi bahwa analisis data dalam penjualan digital bukan sekadar tumpukan angka, melainkan fondasi paling penting bagi perusahaan modern. Dengan memahami data, kita bisa membaca perilaku konsumen secara mendalam dan mengukur seberapa efektif strategi pemasaran yang sudah kita jalankan. Pemanfaatan KPI, penggunaan alat analitik, serta penerapan pendekatan berbasis data memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan biaya, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan menghadapi persaingan digital dengan jauh lebih adaptif. Kita tidak lagi menebak-nebak arah bisnis, karena data memberikan kepastian yang objektif untuk menentukan langkah yang tepat. Ingatlah teman-teman, di era digital ini, data bukan hanya menjadi catatan transaksi di masa lalu, melainkan telah bertransformasi menjadi kompas strategis yang menentukan arah pertumbuhan bisnis kita di masa depan. Mari kita akhiri pertemuan ke-11 ini dengan semangat untuk selalu menjadikan data sebagai navigator utama dalam setiap keputusan profesional kita.